Tidak perlu bermeditasi dulu, teman-teman. Kita niatkan malam ini, semoga meditasi saya, studi saya, bisa bermanfaat buat banyak orang lain. Kita niatkan di awal, kita studi dan meditasi, dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Malam ini, saya akan berlatih meditasi dan saya akan belajar. Semoga ini menjadi sebab agar semua makhluk terbebas dari kemelekatan dan kebencian, serta mempunyai sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan bekerja, berlatih, belajar demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari keserakahan dan kebencian, serta mempunyai sukacita dan dunia dalam kedamaian. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, saya akan belajar, berlatih, meditasi malam ini demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari kemelekatan dan kebencian, serta mempunyai sukacita dan dunia dalam kedamaian. Anda boleh meniatkan secara pribadi latihan meditasi Anda malam ini. Intinya adalah agar tidak hanya buat diri kita saja manfaatnya, tapi juga buat semua makhluk. Sesudah meniatkan, maka kita duduk dengan baik, tulang belakang kita tegak, tidak bersandar, pundak kita rilekskan, mungkin kita jatuhkan ke bawah supaya rileks. Rilekskan juga wajah Anda, rilekskan kedua tangan, taruh dengan santai di permukaan paha, lutut, atau di bawah pusar. Jatuhkan saja. Dan bawa kesadaran Anda hadir di sini bersama tubuh Anda. Tidak perlu melakukan apapun yang lain. Tidak perlu mencari apapun. Tidak perlu pakai teknik apapun. Tekniknya cuma satu, yaitu duduk saja. Duduk, dan saat Anda duduk, Anda sadar. Jika ada pikiran, tidak perlu diikuti, sadari saja. Yang penting Anda duduk saat ini dan sadar. Saya sadar, saya sedang duduk.
Saat Anda sadar begini, Anda tahu pikiran itu datang pergi. Tidak masalah, biarkan saja pikiran datang, pikiran pergi. Pikiran memang selalu begitu. Yang penting Anda tidak ikut, Anda tetap sadar. Mungkin di badan Anda terasa sensasi-sensasi tubuh, rasa gatal, rasa pegal, rasa nyaman. Itu pun hanyalah sensasi, sadari saja, tidak perlu diikuti, tidak perlu dianalisis, sadari saja. Jika ada sensasi tidak nyaman, sadari rasa tidak nyaman, tidak perlu dimusuhi. Jika ada rasa nyaman, sadari rasa nyaman, tidak perlu diikuti. Mungkin tidak ada sensasi apapun yang menonjol, biasa saja. Sadari, biasa saja. Semuanya oke, yang penting Anda sadar. Pikiran datang silih berganti, sensasi datang silih berganti. Semuanya tamu datang pergi dalam kesadaran Anda. Biasa saja, tidak perlu ditolak, tidak perlu diusir, sadari saja.
Sekarang bawa kesadaran ke telinga Anda. Mata boleh ditutup. Telinga mendengar suara. Batin sadar ada suara. Suara apapun yang datang ke telinga Anda, sadari saja, tapi tidak perlu dianalisis. Tidak perlu dinilai. Sadar saja kalau ada suara. Ada suara dan ada kesadaran. Suara hanyalah suara, tidak perlu dinilai. Sambut saja dalam kesadaran Anda. Mungkin Anda hanyut melamun dalam pikiran. Jika Anda melamun, bawa kembali ke sini. Sadar, ada suara, sadari suara. Lepaskan objek suara sekarang. Beristirahat, tidak perlu lagi meditasi. Namun juga tidak hanyut dalam pikiran, kita tetap sadar apa adanya di sini, sekarang ini. Tidak meditasi lagi, tapi juga tidak hanyut. Sadar apa adanya. Baik, Bapak Ibu, kita tadi meditasi selama 15 menit. Kita akan lanjutkan meditasi kita nanti di tengah-tengah sesi. Baik, asumsi saya adalah yang ikut sesi malam ini artinya Anda sudah menonton atau ikut sesi minggu lalu ya. Karena kalau Anda tidak ikut sesi minggu lalu, maka pembahasan yang minggu ini itu nggak akan nyambung. Bahkan ada kemungkinan Anda akan jadi salah paham. Itu yang saya nggak pengen gitu ya. Jadi
dengan segala kerendahan hati, kalau Anda belum nonton video minggu lalu, maka please, 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 please leave Zoom ini. Anda nonton dulu yang video yang part 1 di YouTube. Bawah Cakra 6 Alam Emosi di YouTube Target Indonesia. Anda selalu bisa akan nonton lagi video ini sesudah nanti kita upload ke YouTube. Tapi kalau Anda belum nonton yang video part 1, please, 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 tolong keluar dulu saja dari Zoom ini dengan segala hormat. Saya takut nanti Anda salah paham. Karena pemahaman mengenai bawah cakra ini tuh harus beruntun. Karena nama lain dari bawah cakra kan bawah artinya kebingungan atau samsara. Cakra artinya lingkaran siklus kebingungan manusia gitu ya. Tapi nama lainnya adalah paticca samuppada. Artinya sebab musabab yang saling bergantungan. Artinya apa? Dia seperti mata rantai yang saling bergantungan. Ya, karena ada ini, maka ada itu. Ya, karena ada itu, maka ada akibatnya lagi. Gitu. Jika tidak ada ini, maka tidak ada itu. Artinya apa? Jika Anda tidak mengikuti dari awal, maka Anda tidak bisa menyambungkan korelasi antara saling bergantungnya itu yang mana gitu ya. So, saya tidak akan mengulang pembahasan minggu lalu, cuma sekedar rangkuman saja. Di minggu lalu kita kan sudah minggu lalu kan kita sudah membahas lingkaran yang paling dalam yang menjadi sumbu rodanya, ya. Sumbu pangkal dalang dari seluruh kekacauan ini gitu ya. Maka di situ kita bisa melihat ada 3 hewan yang melambangkan 3 racun, yaitu yang pertama babi, yang melambangkan kegelapan batin, artinya kebodohan batin, artinya apa? Tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai pengertian yang benar siapa saya, apa itu hakikat dari saya. Dia tidak punya pengertian yang benar tentang bagaimana alam semesta ini beroperasi. Dia tidak mengerti aturan main dari sebab akibat. Dia tidak mengerti diri dia sendiri. Dia menyangka diri dia adalah seseorang yang solid, independen, permanen, kekal, tak berubah. Ya, dia tidak mengenal diri dia sehingga akhirnya dia melihat diri dia dan orang lain itu terpisah. Jadi ada saya, ada ego, ada saya yang terpisah dari yang lain gitu ya. Bahwa kalau ada saya, maka ada milik saya. Oleh karena itu ada yang orang lain, ada yang milik orang lain. Maka kita akan karena ada saya dan orang lain, maka ada saya suka dan saya tidak suka atau saya netral. Jika saya suka, maka dia akan masuk ke saya ingin. Begitu saya ingin, akhirnya berakar, itulah akar dari kemelekatan. Begitu saya tidak suka, maka itulah akar dari kebencian. Ya, jadi kemelekatan dilambangkan dengan ayam jago di situ. Ya, kebencian dilambangkan sebagai ular kobra. Artinya suka tidak suka inilah yang dan perspektif dualisme manusia inilah yang bikin kita berputar ya. Dan kita mendefinisikan lingkaran yang lebih luar itu yang warna putih artinya sesuatu yang kita anggap baik, positif. Yang hitam sesuatu atau perbuatan yang kita anggap tidak baik. Kenapa kita anggap baik? Karena itu membuat kita suka. Kenapa itu kita tidak anggap tidak baik? Karena itu membuat kita tidak suka. Artinya apa? Jika itu membuat kita senang, maka itu kita anggap perbuatan yang jika kita anggap itu menguntungkan kita, maka kita anggap itu adalah perbuatan yang sifatnya baik. Jika itu kita anggap merugikan kita, maka kita anggap itu perbuatan buruk. Baik buruknya ini adalah baik buruk dalam delusi, artinya berdasarkan atas ego. Ya.
Ya, makanya kenapa meskipun ada orang berbuat baik, belum tentu jadi gini, orang berbuat baik jika dasarnya adalah saya berbuat baik, maka dia masih dalam penderitaan. Ya, jika ada orang yang berbuat buruk, tentu saja kita udah jelas bahwa dia menderita pasti. Jika kita anggap berbuat baik, tapi masih ada saya yang berbuat baik, masih ada saya, masih ada keakuan di situ, masih ada kekotoran batin di situ, maka sebaik apapun terlihat, setulus apapun rasanya mencintai, tetap dia akan menjadi korban dari lingkaran ini, ya. Yang entah Anda baik, entah Anda tidak baik, Anda akan hanya terus berputar dalam 6 alam emosi, ya. Yaitu emosi pertama alam neraka, yang paling bawah, yang paling menderita adalah digambarkan seperti neraka, yaitu melambangkan kemarahan yang membabi buta, kebencian gitu ya, ingin membalas gitu ya. Jadi pada saat Anda dalam kondisi seperti itu ya. Terus naik yaitu alam hantu kelaparan ya, atau yang kita sebut sebagai preta, ingin desire ya. Jadi sebanyak apapun yang dia makan, dia nggak pernah kenyang. Atau dia tidak bisa menikmati makanan. Atau dia tidak bisa masuk makanan ke dalam diri dia, seperti yang kita bahas minggu lalu. Ya. Kemudian yang ketiga, alam hewan. Hewan hanyalah berdasarkan insting mempertahankan diri. Dia hanya berkutat dalam kebutuhan, ingin mempertahankan diri. Ya, stres, respon, bertarung atau lari, segala emosi yang terkait dengan kebutuhan dasar, yaitu makan, minum, tidur, hubungan seksual gitu ya. Dia hidupnya sekitar itu aja, ya. Kemudian yang keempat adalah alam manusia, di mana alam manusia ini tidak terlalu menderita, tidak terlalu senang juga. Jadi dia bisa melihat dengan dua sisi, sehingga dia bisa berpikir lebih jernih. Oh, penderitaan itu seperti ini tuh. Oh, kebahagiaan itu seperti ini tuh. Jadi dia bisa menembus dualisme positif dan negatif, duka dan suka gitu ya. Sehingga dia bisa mencari kebijaksanaan gitu ya. Kemudian alam yang lebih tinggi lagi yaitu alam jealous God ya, atau yang kita sebut sebagai alam Titan atau alam Asura ya. Dia sudah punya banyak kemampuan tapi dia iri terus, jealous sama yang lebih tinggi, sehingga dia hidupnya hanya untuk bertarung, ingin merebut harta orang lain, ingin merebut posisi, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi. Meskipun dia sudah punya banyak kekuatan, tapi dia ingin menyamai orang lain. Dia tidak puas kalau dia di bawah orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah alam yang dianggap penuh kesukaan, penuh kenyamanan indrawi ya, tapi sebenarnya penderitaan. Kenapa? Karena dia masih melekat dengan rasa nyaman, rasa suka, dan dia punya kesombongan. Oh, saya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, jadi itu kemarin kita udah bahas minggu lalu ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke lingkaran paling luar. Nah, lingkaran paling luar ini sulit untuk saya bahas. Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini itu mempunyai background berbeda-beda, filosofi yang berbeda-beda, tapi lingkaran paling luar inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan lingkaran paling luar ini juga terkait dengan siklus terbentuk dan melebur. Artinya lahir dan mati. Anda bikin usaha jadi dan kemudian usahanya turun, contohnya gitu ya. Anda tadinya bayi, anak kecil, remaja, sehat, bugar, kemudian Anda jadi tua, sakit, mati. Jadi seperti kayak ada fase pembentukan, fase perkembangan, dan kemudian ada fase peleburan dan fase hilang. Kemudian seperti itu lagi, ya. Jadi siklus yang paling luar ini, Anda boleh interpretasikan siklus yang terjadi dalam kehidupan Anda sekarang, tapi juga Anda bisa interpretasikan siklus reinkarnasi. Bagi yang percaya reinkarnasi, maka ini seperti siklus berputar lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Tapi jika Anda tidak setuju dengan konsep reinkarnasi, maka Anda bisa melihat pola yang sama dalam kehidupan saat ini,
gitu. Jadi jangan bingung. Baik, kita mulai ya. Ada 12 mata rantai. Nah, dalam bahasa Sanskrit, maka 12 mata rantai ini disebut sebagai 12 nidana ya. Sebentar, bentar ya teman-teman. 12 nidana artinya apa? 12 mata rantai sebab musabab yang saling bergantungan ya. Dimulai dengan bagian pertama, kan ada 12. Ini adalah yang pertama. Dia gambarnya itu adalah gambar orang buta yang memakai tongkat ya. Jadi orang buta ini menggambarkan sumber dari siklus ini ya. Dimulai tadi kan kalau di bagian pangkal itu dilambangkan seperti babi, ya kan? Tapi kalau dalam lingkaran yang paling luar ini dia dilambangkan seperti orang buta yang melambangkan apa? Yang melambangkan kegelapan batin. Dia tidak punya kebijaksanaan, dia tidak punya pengetahuan. Makanya disebut sebagai avidya. Ya, kalau kita sering dengar widya gitu ya, dalam bahasa Indonesia kan ada sering nama widya. Widya itu artinya kebijaksanaan, pengetahuan. Avidya artinya bodoh, buta, gelap batinnya, tidak bisa membedakan, tidak punya pengetahuan. Sama lah ignorance. Ya. Seperti yang kita bahas minggu lalu yang kita gambarkan babi. Ya, saya pikir ini sudah cukup jelas. Nah, yang mata rantai kedua adalah gambarnya itu adalah orang yang membuat periuk. Ya, apa itu maksudnya? Jadi orang ini membuat periuk. Kadang ada periuk kendi yang dia suka. Ada periuk yang kalau tidak cocok dengan rencananya dia tidak suka. Kemudian ada periuk-periuk yang aneh-aneh yang dia bikin sesuai dengan kreativitasnya, keinginannya, nafsunya atau apapun, ya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan formasi atau aksi atau tindakan atau aksi Anda, ya. Jadi karena kita ini buta dan karena kita ini seperti orang mabuk, buta, maka kita melakukan tindakan-tindakan juga sebagus apapun periuknya, atau apapun pertimbangannya, apapun yang kita lakukan. Itu dalam perspektif orang buta. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang tidak punya kebijaksanaan. Ya. Nah, karena dia buta, makanya akhirnya dia sibuk membuat sesuatu. Ya, yang dia pikir akan membuat dia bahagia. Tapi kita sudah bahas, ternyata tidak. Ya. Dan ini seperti kita dalam kehidupan ini, kita membuat periuk-periuk. Ada yang bekerja, kadang kerjaannya oke, kadang kerjaannya tidak oke. Kalau sesuai dengan direncanakan, kerjaannya oke. Kalau tidak sesuai dengan direncanakan, kerjaannya nggak oke. Membangun keluarga. Kalau sesuai harapan, keluarganya oke. Tidak sesuai harapan, keluarganya nggak oke. Merawat tubuh. Kalau sesuai harapan, tubuhnya oke. Kalau tidak sesuai harapan, tubuhnya nggak oke. Jadi, karena kita gelap batin, kita fokus hanya pada doing something, berbuat sesuatu. Nah, inilah yang sankara, inilah fondasi dari karma kita. Artinya apa? Artinya karma itu terbentuk dan dia semakin lama semakin jadi, ya, semakin menjadi periuk-periuk dan makin lama masuklah yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dilambangkan seperti monyet. Monyet ini, oke, dengerin dulu ya, mungkin gambarnya kurang jelas, tapi monyetnya gini sebenarnya. Dalam versi yang lebih lain, yang versi gambar lain sebenarnya lebih jelas. Ya, monyet ini sebenarnya dia sedang menggelantung pada satu pohon, sedang makan buah dari pohon itu. Sudah hampir habis buahnya, tapi sembari dia makan buah pohon ini, matanya sudah melihat buah pohon di sebelah. Artinya apa? Ini belum selesai, sudah ngelirik ke situ. Gitu. Ini belum selesai, sudah ngelirik ke situ. Nah, inilah yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita sibuk membuat sesuatu, sibuk membuat periuk, maka kesibukan dan keinginan untuk berbuat sesuatu itu tidak berhenti. Dia masuk dalam kebiasaan yang tercetak dalam batin kita, sehingga itu ada keberlanjutan. Ya.
Jadi seperti monyet yang ingin melakukan ini, belum selesai melakukan ini, sudah pengen melakukan yang itu. Ya. Jadi seperti pikiran monyet yang liar. Sudah ngelakuin ini, pengen lagi ngelakuin yang itu. Yang ini belum habis, pengen menikmati yang sebelahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini yang disebut sebagai rebirth consciousness atau yang disebut sebagai Patisandhi Venda. Patisandhi Vinana ya. Nah, Patisandhi Vinana ini bentar ya, mana nih kok keluar ya? Nah, Patisandhi Vinana ini Anda bisa lihat keberlangsungan di kehidupan ini. Contohnya gini ya. Anda bayangkan diri Anda yang SD. Oke? Dan diri Anda yang sekarang. Contohnya saya Yudi. Yudi pas SD dan Yudi saat ini yang sedang ngomong sama Anda. Waktu SD itu, maka tubuh saya dan tubuh saya yang sekarang sudah seluruhnya berubah. Boleh dikatakan, tubuh waktu saya masih SD, itu sudah mati semua. Sel-selnya sudah nggak ada yang sama. Tubuh saya yang sekarang, itu tubuh yang baru. Demikian pula nanti kalau saya masih terus hidup, tubuh saya 10 tahun yang nanti itu sudah sepenuhnya berbeda dengan tubuh saya yang sekarang. Sel-sel 70 triliun yang membentuk sel tubuh saya yang sekarang sudah mati semua. Tapi seperti ada kesadaran yang berlanjut. Seakan-akan Yudi 10 tahun yang lalu, Yudi yang sekarang, Yudi 10 tahun yang akan datang, itu kayak Yudi yang sama. Ada kesadaran yang sepertinya berlanjut. Ya. Jangankan 10 tahun. Yudi 5 menit yang lalu, tubuh Yudi 5 menit yang lalu, tubuh Yudi yang sekarang, tubuh Yudi 5 menit yang akan datang. Itu sudah completely berbeda. Ada sel yang sudah mati, ada sel yang lahir, ada sel yang akan mati. Tapi seperti ada kesadaran yang sinambung. Seperti ada the sense of life yang seperti berkesinambungan. Dalam perspektif Buddhis ataupun dalam perspektif agama lain yang percaya dengan reinkarnasi, maka mereka menganggap bahwa tidak hanya saat tubuh ini saat ini masih ada ya jelas-jelas, tapi nanti juga begitu tubuh ini mati, maka meskipun tubuhnya sudah habis, tapi karmanya masih kuat. Dorongan karena ingin doing something masih kuat. Sehingga dorongan kesadaran yang berlanjut ini, dia akan membutuhkan tubuh baru untuk terus ingin melakukan sesuatu. Itulah yang disebut sebagai rebirth consciousness. Atau kesadaran yang sinambung. Ya. Seperti monyet yang bergelantungan, ini belum kelar, sudah pengen ke situ. Ya. Kalau Anda percaya reinkarnasi, maka kesadaran yang berlanjut ini, itu juga akan terus berlangsung di kehidupan-kehidupan Anda berikutnya. Makanya, kenapa terus berlangsung? Karena ada habit yang Anda biasakan. Karena Anda kecanduan ingin doing something. Sehingga gelisah. Kalau nggak doing something, Anda ingin melakukan sesuatu. Kekuatan kebiasaan itulah yang dilahirkan. Mingyur Rinpoche pernah bilang, yang dilahirkan kembali itu adalah kebiasaan, habit. Ya, kalau Anda tidak percaya reinkarnasi, maka Anda bisa lihat bahwa ternyata diri Anda yang sekarang, diri Anda yang sebelumnya, bahkan diri Anda yang akan datang, itu tuh dibentuk oleh habit doing Anda gitu. Benar nggak sih? Ya kan? Ada kayak kesadaran yang berlanjut gitu. Ya. Tubuhnya sudah berbeda, sudah tidak mampu bahkan untuk menanggung kekuatan karma itu, tapi karmanya begitu kuat sehingga tubuh ini mau nggak mau harus ngelakuin lagi. Makanya ada post-power syndrome. Contohnya gitu ya. Tubuhnya sudah nggak kuat, hidup sudah berubah. Tapi kesadarannya, dia masih merasa diri dia masih bos. Diri dia masih belum selesai gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Karena
kesadaran yang berlanjut itu, maka kalau Anda lahir kembali, gitu. Kalau sekarang Anda percaya kelahiran kembali, maka dia akan membentuk nama dan rupa atau nama, name and form, ya, batin dan tubuh, ya. Kalau Anda tidak percaya kelahiran kembali, maka kesadaran yang berlanjut dari beberapa waktu yang lalu itu, maka di sekarang, di tubuh yang baru, di konstruksi batin yang baru, tetap keberlangsungan kesadaran itu terus mendorong Anda gitu. Masih terus seperti Yudinya Yudi yang sama. Ibu, contohnya siapa? Ibu Diela. Ibu Dielanya masih seperti Ibu Diela yang sama. Padahal batinnya dan rupanya udah berbeda. Ya kan? Nah, makanya kenapa nama dan di gambar keempat ini, dia seperti ada pria dan wanita, tapi dalam satu perahu. Artinya apa? Ada kerjasama antara batin yang seperti yang digambarkan sebagai pria dan batin yang digambarkan sebagai wanita dan tubuh yang digambarkan sebagai pria. Meskipun berbeda batin dan tubuh, tapi dalam perahu yang sama. Dia mempunyai goal yang sama, yaitu goalnya apa? Goalnya adalah menjadi wadah dari kesadaran yang berlanjut. Gitu. Dan karena ada batin dan rupa, maka ada apa? Karena ada batin, karena ada tubuh, maka ada yang disebut sebagai tubuh itu punya 5 indera. Betul ya? Tubuh kita kan punya 5 indera. Apa aja? Indera pendengaran, telinga. Indera penglihatan, mata. Indera sensasi, yaitu sensasi di tubuh, syaraf-syaraf di kulit, syaraf-syaraf di organ-organ kita, gitu ya. Kemudian panca indera penciuman, hidung. Panca indera pengecapan, lidah. Gitu kan? Ada 5 panca indera. Batin ada inderanya juga, yaitu apa? Pikiran. Ya. Makanya dalam filosofi meditasi, bukan 5 indera, tapi 6 indera. 5 panca indera, 1 pikiran. Digambarkan seperti rumah yang punya 5 jendela, 1 pintu. Dalam gambar yang lebih jelas, maka ada 2 versi. Ya. Rumah ini punya 5 jendela, yaitu 5 panca indera, dan 1 pintu, yaitu pikiran. Beberapa gambar menunjukkan 5 jendela dan 1 pintu ini semuanya terbuka. Jendela yang kebuka, pikirannya juga terbuka. Gitu ya. Tapi ada versi yang lain di mana jendelanya ditutup, tetapi pintunya terbuka. Itu melambangkan apa? Melambangkan Anda bisa menutup mata, Anda bisa menutup telinga, Anda bisa membaalkan sensasi tubuh Anda bisa mematikan pengecapan, Anda bisa mematikan penciuman, tapi Anda tidak bisa menghentikan pikiran. Pintu itu terbuka. Anda duduk meditasi, Anda coba pejamin mata, Anda coba nggak usah mendengar, dan lain-lain. Tapi pikiran terus jalan. Anda tidur pun, pikiran kadang-kadang terus jalan, mimpi dan lain-lain. Oleh karena itu, kenapa kita punya 6 indera? Karena kita punya tubuh dan punya batin. Diurut ke atas lagi. Kenapa kita punya tubuh dan batin? Karena tubuh dan batin itu dibutuhkan oleh kesadaran yang berkesinambungan. Kenapa kita punya kesadaran yang berkesinambungan? Karena kita kecanduan untuk doing something. Kita punya kebiasaan karma yang kita bentuk sendiri. Gitu ya. Kenapa kita kecanduan doing something? Kenapa kok kita melakukan sesuatu? Karena kita diperdaya oleh kebodohan batin kita. Tidak mengenali hakikat sejati dari diri kita. Ya, jadi itu didorong ke atas lagi. Karena ada ini, ada itu. Ada itu, ada ini. Ada ini, ada itu. Ada ini, ada itu. Jelas ya? Lanjut. Sekarang Anda bayangkan, jika Anda punya indera, apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah ada kontak dilambangkan dengan pria dan wanita yang bersentuhan. Artinya apa? Karena kita punya indera, maka kita bisa bersentuhan, ada kontak dengan objek di luar kita. Mata bersentuhan dengan objek visual. Oh ya, mata melihat. Yang dilihat barang-barang beraneka warna, beraneka rupa. Ya. Telinga, oh ya, telinga mendengar suara. Kulit, oh kulit merasa. Oh tubuh merasa. Oh ada rasa nafas, ada sensasi tubuh. Oh ada rasa ini, ada rasa itu. Lidah mengecap. Hidung mencium.
Ya, pikiran bisa bersentuhan dengan apapun. Mata tidak mungkin melihat, telinga tidak mungkin, mata tidak mungkin mendengar, telinga tidak mungkin melihat, kulit tidak mungkin mendengar, mata tidak mungkin mengecap, tapi pikiran bisa mendengar, bisa mengecap, bisa melihat, imajinasi bisa apa aja. Makanya kenapa ada orang yang diamputasi kakinya, tubuhnya sudah diamputasi, lengannya diamputasi. Sensasi tubuhnya sudah nggak ada. Tapi pikiran dia masih merasa ada tangan yang disebut sebagai phantom pain. Ya. Jadi sakit padahal organnya sudah nggak ada. Ya. Artinya apa? Karena kita punya 6 indera, maka indera ini bersentuhan dengan objek. Objek di luar. Ada persepsi di situ. Karena ada kontak, maka ada sensasi, ada feeling, ada vedana. Dilambangkan seperti orang yang matanya kena panah. Kenapa? Begitu kita berkontak sama objek panca indera dan objek pikiran, maka mulai ada perasaan. Perasaannya suka, perasaan, oh saya suka ini. Oh saya tidak suka ini. Atau saya netral. Ya, kalau sudah kena perasaan, sudah nggak bisa mikir. Makanya digambarkan seperti orang yang matanya kena panah. Karena makanya ada istilah ya, orang beli bukan karena logika, orang beli karena emosi. Ya, apa namanya, istilah marketing gitu ya. Jadi kalau orang membeli sesuatu itu biasanya bukan karena logika, tapi karena perasaan butuh, gitu ya. Jadi ada perasaan. Kalau perasaan sudah mendominasi, maka mata sudah tidak bisa melihat. Ya, senang, tidak senang, netral. Contohnya kita minum kopi. Oh, bagi kita yang punya karma suka kopi, ya, maka pada saat indera pengecapan menyentuh kopi, maka ada kontak. Begitu ada kontak, ada rasa. Suka. Orang yang lain yang punya karma berbeda, saya tidak suka kopi. Tapi ada juga yang so-so, netral. Ya, itu biasa saja. Oh, I like it, I don't like it. Kan gitu ya. Tapi yang menjadi problem adalah saat perasaan ini menjadi keinginan. Ya, craving, nafsu keinginan. Ya, digambarkan seperti orang, nah ini kurang jelas gambarnya. Padahal sebenarnya ada orang yang makan itu berkeranjang-keranjang dari tengah matahari sampai larut malam. Artinya apa? Karena dia ada perasaan suka, maka dia ada ingin terus, ingin dapetin yang dia suka, ingin dapetin yang terus gitu. Kalau dia tidak suka, maka dia juga ada ingin, yaitu apa? Ingin menghindari itu, ingin menolak itu, dan terus. Ya. Nah, inilah antara nomor 7, antara feeling dan nomor 8, craving. Antara nomor 7, sensasi, rasa, dan keinginan, nafsu keinginan, craving, ya, ingin sesuatu, ya. Disitulah peranan meditasi, ya. Nanti kita akan bahas peranan meditasi di mana, tapi saya lanjutkan dulu. Karena ada craving, karena ada nafsu keinginan, maka ada yang disebut sebagai clinging, upadana. Ini digambarkan seperti kera yang tangan yang satu makan buah, tapi tangan yang satu lagi itu tidak mau mencengkram, tidak mau melepaskan cengkramannya dari dahan. Seperti itulah kurang lebih. Ya, buahnya sudah mau habis, tapi cengkramannya ini nggak mau lepas. Nah, itu melambangkan seperti clinging. Ya, dari rasa suka tidak suka muncul nafsu ingin mengambil, ingin memiliki, atau ingin menolak, ingin membenci. Dari ingin mulai kemelekatan, saya melekat dengan sesuatu. Ya, saya melekat dengan yang saya suka. Begitu. Dan karena yang kemarin kita bahas ya, seberapa jauh kemelekatan kita akan diikuti dengan seberapa jauh ketakutan kita. Ya. Dan dari dia kemelekatan inilah ya nempel
nggak mau lepas gitu ya, ingin terus, ingin dapetin lagi, kecanduan akhirnya. Karena dia kecanduan, maka mulailah 10 ini. Nah, 10 ini lucu nih. Yang 10 ini adalah digambarkan seperti ibu hamil. Apa itu maksudnya? Ibu hamil itu kan sedang memproses mengandung lagi kan? Tadi kan karena lahir. Nah, ini mengandung lagi si ibu. Artinya apa? Artinya sudah ada lagi proses menjadi atau bawa. Ya, bawa cakra kan ini. Jadi kayak mulai ada benih untuk berputar lagi. Ya, ada siklus kehidupan baru yang mau dilahirkan. Artinya apa? Karena Anda melekat dengan sesuatu, artinya mulai ada buah. Yaitu ingin apa? Ingin memperpanjang. Jadi, karena Anda punya nafsu keinginan, kemudian Anda melekat, dan Anda mulai memperpanjang proses doing Anda mulai berputar kembali. Ya, inilah proses becoming. Ya, dan dari proses becoming ini, lahirlah diri Anda kembali. Maka disebut sebagai, digambarkan seperti ibu melahirkan. Artinya apa? Artinya sudah ada lagi keberlangsungan kesadaran ke fase kehidupan yang lain. Gitu. Kalau Anda percaya reinkarnasi, maka ini juga bisa diartikan Anda lahir kembali. Karena kecanduan Anda tadi itu, Anda lahir kembali. Ya. Habitnya, karmanya masih ingin berlanjut karena ada ingin. Ya. Tapi tubuh sudah tidak bisa. Ya. Tapi jika Anda tidak percaya lahir kembali, maka Anda bisa melihat bahwa ya tidak peduli diri Anda sekarang dibandingkan diri Anda yang dulu, 5 tahun yang lalu, terus ada kayak karma yang berbuah lagi, yang lahir dalam kehidupan sekarang. Ya. Nah, karena dia lahir kembali, maka dia pasti akan melebur kembali. Dia yang lahir pasti akan pudar, pasti akan tua. Usaha yang baru dibangun pasti akan melebur kembali, pasti akan mati. Seberapapun Anda jauh membangun, maka dia akan tidak kekal, dia akan melebur. Ya, sekarang properti lagi naik, tapi nanti properti pelan-pelan harganya bisa saja turun. Contohnya gitu ya. Usaha yang lagi ngebum nanti sudah nggak ngebum lagi. Cinta yang lagi dibangun nanti bisa pudar. Proses dissolving. Kalau dalam tubuh manusia yang sudah lahir, maka kita akan tua, dan kita akan sakit, dan kita akan mati. Tidak peduli seberapa pun Anda menjaga kesehatan Anda, tidak mungkin bisa dicegah proses peleburan itu. Dan Anda akan memulai siklus yang baru. Karena ada kegelapan batin, maka Anda terus lagi mulai melakukan sesuatu. Kecanduan lagi. Dan makin lama, makin cepat. Kenapa makin lama makin cepat? Karena, tahu nggak kenapa kita itu sekarang lingkaran ini makin cepat? Karena kita sekarang makin cepat juga panca indera kita dan pikiran kita melakukan kontak. Zaman dulu nggak ada gadget, kita kontaknya tidak sesibuk sekarang. Sekarang kalau nggak kontak handphone, kita kontak TV. Kalau nggak kontak apa-apa, kita kecanduan, kita ingin kontak lagi. Ada orang yang kecanduan, kalau dia berhenti ngomong, dia kayak berasa nggak ada dia gitu. Dia pengen ngomong terus. Saya punya pasien yang begitu satu. Kadang-kadang saya sampai capek ngadain dia ngomong. Bukan, di sini nggak ada. Cuma pada saat saya lagi periksa, dia terus ngomong. Begitu saya bilang, Bu, berhenti ngomong dulu ya, saya sedang periksa. Nggak bisa. Dia ngomong terus gitu. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Ada rasa nggak nyaman. Karena dia kecanduan. Gitu. Ya. Dan sekarang juga ada banyak kontak dengan sosial media kita, kontak dengan banyak orang. Ya. Makanya kenapa? Untuk memperlambat siklus ini, makanya dalam tradisi meditasi, kita sering populerkan, yuk jangan sibuk. Ya. Jangan sibuk. Jangan terlalu suka ngomong gitu. Jangan terlalu dikit-dikit nonton TV gitu. Kurangi kontak. Makanya juga kalau Anda retreat, maka kadang-kadang ada peraturan retreat,
tidak boleh ngomong, noble silence. Tidak boleh lihat handphone, tidak boleh baca buku, tidak boleh ngomong sama orang lain. Yang ada adalah tidak ada kontak. Diri Anda dengan diri Anda sendiri. Maka pada saat Anda tidak melakukan kontak ke eksternal, Anda dengan diri Anda sendiri, Anda sudah bisa melihat kegelisahan itu. Kegelisahan ingin doing something. Kegelisahan ingin mengkontak sesuatu. Gitu. Ya. Ya. Nah, terus ini peranannya. Kalau Anda melakukan kontak, contohnya kembali. Contoh ya. Saya makan pedas. Maka saya suka pedas. Ada feeling, oh enak ya pedas itu gitu ya. Ada yang lain yang punya karma berbeda, makan pedas, aduh nggak enak banget gitu. Feeling. Ya. Nah, itu normal saja. Karena ada kontak, maka ada feeling. Tapi problemnya adalah, jika feeling menjadi nafsu keinginan. Craving. Disinilah letak meditasi. Makanya kenapa dalam meditasi kita diajarin guru kita Mingyur Rinpoche untuk yuk ngelakuin kontak, tapi ya udah pada saat mata melihat, ya melihat aja. Ada rasa senang, ya udah rasa senang diperhatikan. Rasa tidak senang, ya udah rasa tidak senang diperhatikan. Ada suara, oh ya ada suara. Tidak mengkomentari, tidak melabel, karena begitu Anda mulai hanyut dalam label-label itu, maka kembali ada suka, tidak suka, dan kalau Anda tidak tahu bagaimana menggunakan kesadaran untuk mengamati ini, Anda akan terjebak dalam ingin. Begitu ingin, maka ada becoming. Gitu ya. Jadi, itulah perputaran kita, teman-teman, makin lama makin cepat. Nah, yuk kita akan mulai jawab pertanyaan, tapi sebelum jawab pertanyaan, kita akan latihan meditasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan buka panca indera kita akan lakukan kontak, dan biarkan saja kalau ada rasa muncul, nggak apa-apa. Rasa suka, tidak masalah. Kita sadari saja. Begitu kita menyadari kontak, begitu kita menyadari rasa, maka kontak hanyalah kontak, rasa hanyalah rasa. Dia tidak berkembang menjadi ingin. Gitu ya. Oke? Sekarang kita akan pakai objek visual, lakukan mata Anda, lakukan kontak dengan objek yang saya pegang ini. Mata melihat objek, batin sadar mata melihat. Tidak perlu dianalisis. Mata melihat bentuk, melihat warna. That's it. There's a contact. Sadari kontak mata. Mata kontak, batin sadar ada kontak. It's okay. Oke, sekarang kita lakukan, kita gesekkan kedua tangan kita. Lakukan kontak sensasi tubuh. Ada sensasi gesekan dan kesadaran menyadari sensasi itu, it's okay. Sensasi hanyalah sensasi. Sadari saja, tidak perlu dinilai. Makin cepat,
Sensasinya berubah, kesadaran menyadari. Tidak perlu dinilai. Makin cepat lagi. Sadari mungkin rasa panas. Panas sensasi tubuh, biasa saja, sadari saja. Lepas, tangannya dibiarkan terbuka seperti ini. Sensasinya berbeda, sadar saja. Oke, letakkan tangan Anda, mata ditutup. Biarkan telinga melakukan kontak. Telinga mendengar suara. Sadari saja suara sebagai suara, tidak perlu dinilai. Ada suara, ada kesadaran. Lepaskan objek suara. Sadari jika ada pikiran. Pikiran mungkin seperti imajinasi atau percakapan. Datang pergi, sadari saja pikirannya. Pikiran hanyalah pikiran. Sadari saja. Pikiran seperti pintu yang terbuka, selalu datang, pergi, datang, pergi. Namun kesadaran tetap, sadar saja.
Oke, sekarang lepaskan meditasi Anda, tidak perlu lagi berusaha meditasi. Rileks saja namun tetap sadar. Oke, teman-teman. Sebelum kita akan tanya jawab, jadi kalau ditanya nih, kenapa sih kita menderita? Maka jawaban dari filosofi meditasi simple banget. Kita menderita bukan karena ada yang menghukum kita, atau mentakdirkan kita menderita, atau diganjar, atau diberi hadiah, bukan. Kenapa kita menderita? Ya, karena Anda lahir. Karena Anda lahir, Anda punya batin dan tubuh, Anda punya panca indera dan pikiran, maka Anda punya perasaan. Karena ada perasaan, maka ada suka, tidak suka, ada ingin. Itulah sumber penderitaan, keinginan. Karena ada keinginan, maka ada kemelekatan, dan di sampingnya ketakutan. Karena ada kemelekatan, akhirnya apa? Karena Anda terus ingin becoming, ingin membuat sesuatu. Akhirnya terus begitu. Jadi ini dibalik aja. Kalau Anda mau dibalik, Anda akan dapat tuh runutnya. Ujung-ujungnya sumber dari penderitaan adalah kenapa? Kegelapan batin. Tidak mengenali siapa diri Anda sebenarnya. Ya, itulah kenapa di Tergar, guru kita, dia langsung ngajarinya dari kayak langsung ke direct sekali ya. Kita tidak banyak memakai teknik-teknik yang aneh-aneh, kita langsung mengenali kesadaran. Karena dengan kesadaranlah kita bisa melihat perasaan kita. Dengan kesadaranlah kita bisa menyadari kontak kita, ya, sebelum dia menjadi nafsu keinginan, sebelum dia menjadi buah tindakan dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya very profound. Kita diajarin meditasi pikiran, kita diajarin meditasi dengan 5 panca indera, kita diajarin meditasi emosi, meditasi rasa, kita diajarin meditasi hanya sadar apa adanya. Karena kita akan mengalami 6 alam emosi dalam siklus ini, teman-teman. Ya, dan kita mengalami 6 alam emosi karena kita dibodohi oleh kegelapan batin kita sendiri. Baik, mungkin buat Mbak Diala pertanyaannya boleh dibacakan nggak? Mulai dari minggu lalu, Mbak Diala, kalau boleh, supaya kita bisa bahas. Ada setengah jam. Saya nggak buka chat Ini supaya saya nggak... pertanyaannya cukup banyak nih, Dr. Yudi. Sure, Pertanyaan boleh. ini apa kita jawab dulu yang hari ini ya, biar lebih relevan. Boleh, Karena ini boleh. udah pertanyaannya. Yes. Di filter aja, Mbak, sesuai dengan yang kira-kira paling penting. Oke, ini saya bacakan atau gimana? Bacain Bacakannya. aja ya. Soalnya saya kalau nggak nanti saya baca teks, saya malah ke distract sama pertanyaan-pertanyaan lain. Akhirnya malah yang penting-penting nggak kejawab gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Yudi Hermawan. Bagaimana caranya escape dari samsara wheel ini? Mau dijawab langsung? Ya, saya jawab langsung. Yang pertama adalah Anda perlu memperlambat putaran rodanya, yaitu dengan praktek berkesadaran. Sadari pikiran, sadari emosi, sadari panca indera, sadari kontak, sampai kalau bisa hindari kesibukan, kontaknya dibatasi. Supaya apa? Supaya rodanya berputarnya lebih lambat. Kalau rodanya berputar lebih lambat, maka pangkalnya lebih jelas terlihat. Ya. Dan pelan-pelan teknik meditasi kesadarannya dibawa tidak hanya menyadari lingkaran yang luar, tapi dibawa masuk ke dalam, dibawa masuk ke hitam putih, dibawa masuk ke kemelekatan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, teknik meditasinya itu tertentu. Kalau Anda belajar di Tergar, maka Jol 1 itu adalah untuk lingkaran yang paling luar. Pelan-pelan dibawa. Hitam putih itu self and others, baik buruk, itu digeser di Jol 2. Kemudian pelan-pelan mencabut akar dari
self yang palsu itu dijual 3. Kalau Anda belajar lebih lanjut di Path of Liberation, maka Anda melihat hakikat dari 3 racun ini, Anda melihat hakikat dari kesadaran, itu tekniknya lebih dalam lagi. Jadi bertahap, tapi untuk pemula, untuk kita yang baru belajar, maka perlambat rodanya, ya, bertahap. Jangan langsung ingin mencabut ininya, babinya. Kalau Anda roda lagi berputar, Anda langsung ambil pangkalnya, Anda akan terluka kan. Ya, jadi Anda lambatin dulu rodanya. Gitu. Lanjut, Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Gita. Adakah value yang baik atau buruk di luar delusi ego? Atau segala hal netral value-nya ketika sudah terbebas dari bhava cakra? Ini menarik ya. Value baik dan buruk itu hanya ada jika batin kita dualisme. Tapi jika batin kita tidak dualisme, bukan berarti kita jadi netral, jadi tanpa rasa, nggak gitu. Bedanya adalah kalau Anda dalam samsara ini, maka baik dan buruk itu solid, seakan-akan itu apa ya? Kayak baik itu pasti baik, buruk itu pasti buruk gitu. Tapi kalau Anda sudah bebas dari dualisme, maka yang ada hanyalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu melampaui baik dan buruk. Dan sekarang kita bisa lihat ya, orang yang baik, motivasi yang tampak baik, ternyata ujung-ujungnya, contohnya gini, Anda dalam konsep Buddhis ya, contohnya nih, Anda ingin memberi makan orang dengan tujuan ingin berbuat karma baik. Gitu. Itu baik nggak? Baik ya terlihat ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kenapa dia ingin berbuat karma baik? Karena dia ingin dapat balasan semakin kaya. Ingin keluarganya jadi semakin baik, semakin kaya. Nah itu kita udah mulai ragu tuh, itu baik atau buruk tuh? Karena ternyata basicnya adalah kemelekatan, keinginan gitu. Dan kalau kita telusuri lagi, kenapa dia ingin kaya? Karena dia ingin bahagia. Dan kalau kita telusuri lagi, kenapa dia ingin bahagia? Karena ada diri yang merasa ingin bahagia. Kalau telusuri lagi, diri dia itu kepalsuan. Nah, makanya kenapa dalam kebijaksanaan, kita sudah tidak bisa lagi terpisah, kita sudah tidak bisa lagi bedakan lagi baik dan buruk. Tapi bukan berarti netral. Nah, saya pernah mendengar ceramah dari Bante Panyavaro, dia bilang gini, bentar ya, ini, bedanya orang yang sudah dalam kebijaksanaan dan orang yang tidak dalam kebijaksanaan adalah yang nomor 7 ini, kalau dia ada rasa, maka ada perasaan. Tapi di situ ada kebijaksanaan. Gitu. Oh, ada rasa. Tapi ada kebijaksanaan di situ gitu. Dia tidak akan menjadi nafsu keinginan gitu. Karena keinginan itu adalah sifatnya kemelekatan gitu ya. Dan apakah kalau begitu orang yang sudah bijaksana tidak ada tindakan? Enggak juga gitu. Tindakannya tapi bukan lagi karena ingin nafsu keinginan, bukan. Tindakannya adalah kebijaksanaan. Bukan lagi karena nafsu keinginan. Sekarang kan kalau kita lihat diri kita, tindakan kita kan karena kita mengejar sesuatu. Kita ingin ini, ingin itu, dan kita melekat ini, melekat itu gitu. Ini bagi orang yang sudah bebas dari delusi ini, maka kebijaksanaannya yang menuntun dia, bukan lagi nafsu keinginannya. Gitu. Ya, lanjut Mbak Diara. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah keinginan sehat juga akarnya karena takut? Saya sering anxious dengan kesehatan saya. Bagaimana cara melepas dari keterikatan dalam hal ini? By the way, tidakkah hidup akan merasa boring jika tanpa tujuan atau keinginan? Bagaimana cara terbaik untuk menjalani hidup ini? Terima kasih, dokter. Ya, boring bagi batin yang sudah kecanduan ini berputar. Tapi jangan salah loh ya. Bagi mereka yang sudah bebas dari putaran delusi ini, maka keinginan itu
bukan lagi nafsu keinginan, tapi kebijaksanaan. Dan bukan lagi delusi, ingin memuaskan ego. Karena egonya sudah tidak lagi terpisah. Dia sudah tidak ada lagi diri yang seakan-akan kurang. Karena, again, kembali ke materi minggu lalu, Rinpoche bilang begini, kemelekatan dan kebencian, keinginan dan ketakutan, itu adalah bentuk pertahanan diri dari diri yang palsu, diri yang sempit. Karena dirinya sempit, fragile, makanya dia ingin menambah sesuatu dan takut jika kehilangan sesuatu karena dirinya sempit. Maka kuncinya adalah terbebas dari konsep diri yang sempit ini, gitu. Apakah keinginan sehat itu baik? Tentu saja keinginan sehat baik. Tapi jika tidak ada kebijaksanaan bahwa tubuh ini pasti akan melebur nantinya, pasti akan mati, maka Anda akan dirundung dengan rasa takut sakit, rasa takut sehat, rasa takut jika tubuh ini tua, rasa takut nanti kalau mati gimana. Itu tanda bahwa Anda masih terperangkap dalam konsep ego yang sempit, yang perlu mempertahankan diri gitu. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah mentransform ketakutan Anda menjadi objek dari kesadaran. Karena kalau Anda dalam ketakutan, artinya itu kecemasan, takut, berarti Anda apa? Anda dalam 6 alam emosi itu. Entah Anda di neraka, entah Anda di hungry ghost, entah ada di animal realms, entah ada di human realms, entah ada jealous, atau entah Anda di alam dewa yang melekat dan sombong dengan yang ada di sana sehingga takut kalau jatuh ke alam yang bawah lagi. Sehingga caranya adalah ya udah mengenali kesadaran gitu. Dengan mengenali kesadaran maka Anda tahu oh ini ada rasa takut. Tidak dimusuhi rasa takutnya. Oh ada rasa takut. Ada rasa cemas. Ada rasa keinginan ingin mencapai sesuatu. Nah, sadari dulu. Begitu Anda sadari, Anda bisa melihat lebih jernih, maka pelan-pelan kalau Anda belajar meditasi lebih serius, nanti ikutin tekniknya, maka Anda akan mencabut akar ketakutannya. Itu apa? Yaitu ego. Karena hanya ego yang takut. Diri sejati Anda, karena dia tak terbatas dan tidak sempit, maka tidak ada yang bisa hancur. Dalam artian kalau bahasanya Mingyur Rinpoche di buku bahasanya Mingyur Rinpoche di In Love with the World bilang bahwa yang mati itu hanyalah tubuh. Yang takut mati itu hanyalah ego. Tapi kesadaran kita melampaui hidup dan mati. Gitu ya. Lanjut Mbak Diala. Lanjut. Yes. Ya, ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Lisnawati. Bagaimana caranya memutus rantai reinkarnasi, Dok? Thanks. Ya kan sudah tahu. Perlambat siklusnya, sadari kalau ada. Oke, sekarang kita bahas ya. Ini penting. Kenapa Anda menderita? Karena Anda lahir. Ini tidak hanya dalam konsep lahir sebagai manusia, tapi juga kenapa Anda takut jika handphone Anda hilang? Karena Anda punya handphone, kan gitu ya. Karena ada becoming, ada birth, ada handphone, makanya kita takut handphone kita hilang. Kenapa kita takut mati? Karena kita lahir. Gitu ya. Nah, tapi kalau anggaplah ini lahir kembali. Artinya apa? Kalau Anda tidak mau lahir kembali, maka ego nih yang lahir kembali adalah ego ya. Maka hindari proses memperpanjang penderitaan. Hindari proses becoming. Gimana cara menghindari proses becoming? Sadari kalau Anda ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan, sadari. Gunakan antidot kesadaran di situ. Kalau Anda sudah belajar Jol 2, gunakan antidot cinta kasih ulas asih di situ. Kalau Anda sudah belajar Jol 3, gunakan antidot kebijaksanaan di situ. Kita tahu caranya ya. Kalau Anda sudah Jol 3, Anda sudah tahu caranya untuk melepaskan clinging. Tapi kalau Anda belum pernah ikut Jol 1, atau kalau Anda sudah Jol 1, maka paling tidak Anda menyadari dulu rasa melekat itu. Ya. Kalau Anda sudah menyadari rasa melekat, maka Anda sadari dulu dong.
ada keinginan, ingin mencapai sesuatu. Craving. Craving untuk mencapai, ingin, craving untuk menghindar. Tidak ingin. Ya. Kalau sudah menyadari craving, dimundurkan lagi, sadari dong, begitu ada rasa. Ada rasa suka, rasa tidak suka, netral, rasa itu sadari. Kalau Anda sudah bisa menyadari rasa, sadari dong kalau ada kontak panca inderanya. Kan gitu ya, kita belajar ini di meditasi kan. Sadari penglihatan, sadari suara, sadari nafas, sadari pikiran. Itu kan menyadari kontak sebenarnya. Dengan begitu, maka Anda mulai memperlambat perbentukan batin dan rupa ini. Anda mulai memperlambat adanya kesadaran yang melahir kembali. Yang habit, kebiasaan, habit yang memaksa ingin lahir kembali. Dan akhirnya Anda bisa memutus karma, doing, kecanduan untuk doing sesuatu, dan pelan-pelan Anda bisa mengenali kegelapan batin Anda dan mencabut kegelapan batinnya. Akhirnya, who am I? Anda bisa jawab nanti. Lanjut Mbak Diala. Begitu Anda udah cerah, artinya apa cerah itu? Cerah itu artinya bebas dari fundamental ignorance. Begitu Anda cerah, maka Anda terbebas dari siklus kebingungan ini. Anda apakah masih hidup? Masih hidup. Apakah Anda masih bisa melakukan sesuatu? Masih melakukan sesuatu. Tapi tidak lagi karena kebingungan, kecanduan, keinginan. Oke, lanjut. Dr. Rudy, saya akan menggabungkan pertanyaan yang mirip minggu ini sama minggu lalu ya. Jadi saya gabungkan. Dalam seminggu ini saya lagi merasa down banget hingga saya merasakan susahnya meditasi dalam keadaan seperti ini. Seolah saya lupa bagaimana caranya bermeditasi. Saya sadari segala rasa batin yang sedang bergejolak dalam keadaan seperti bagaimana kita bisa untuk tetap bermeditasi. Sebentar saya lanjutkan. Pada saat seseorang sedang stres pikiran kacau, lagi stres parah, bukannya jalannya harus meditasi. Tapi kata dokter waktu itu meditasi adalah ketika di alam manusia. Mohon penjelasan. Jadi saya gabung. Makasih. Oh, bukan. Meditasi bisa di alam manapun. Bisa dalam kondisi emosi manapun. Memang, buat teman-teman tadi yang batinnya sedang sangat bergejolak, itu kan Anda seperti di alam neraka kan. Sangat tersiksa. Lebih sulit untuk meditasi. Bukan berarti nggak bisa. Lebih sulit. Tidak kondusif. Kalau Anda di alam surga yang senang-senang pesta pora, yang hehehe, itu juga apakah bisa meditasi? Bisa. Banyak. Ya. Tapi apakah kondusif? Tidak juga. Kurang kondusif dibandingkan Anda tidak terlalu hura-hura senang-senang pesta pora, tapi juga tidak terlalu menderita gitu. Kenapa? Karena Anda lebih bisa mulai, lebih gampang untuk mengenali kesadaran karena batinnya lebih tidak bergejolak. Kalau batinnya bergejolak, apakah kita bisa sadar? Bisa dong. Tapi karena kita terbiasa untuk hanyut, lebih sulit untuk kita itu mengenali kesadaran dengan stabil saat batin kita bergejolak. Tadi pada saat teman kita yang rekan tadi yang pada saat dia lagi down, banyak pikiran, bisa nggak meditasi? Bisa. Menyadari apa sih? Menyadari tadi ya sebenarnya. Ini buat teman kita tadi yang merasa sulit meditasi pada saat lagi banyak emosi gitu ya. Sebenarnya tidak sulit meditasi. Kenapa? Karena kunci meditasi adalah menyadari feeling sensasi itu. Dia menjadi sulit saat Anda punya keinginan untuk menenangkan feeling. Karena feeling sebenarnya hanyalah ekspresi yang spontan, natural dari habit karma kita kan, dari lingkaran yang sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi makanya saya bilang gini, pada saat Anda meditasi, sadari aja feelingnya. Jangan punya agenda, feelingnya hilang. Karena kalau Anda punya agenda, feelingnya hilang, Anda hanyut dalam nomor 8. Artinya apa? Ada rasa suka, tidak suka, ada nafsu keinginan. Nafsu keinginan untuk menghilangkan feeling. Ya kan? Padahal rasa suka, tidak suka, down, senang, happy, itu kan sebenarnya hanyalah feeling. Tapi saat kita ingin memusuhi itu, atau ingin mewujudkan itu, kita masuk ke lingkaran berikutnya justru tanha, craving.
Craving ketenangan, craving ingin tenang, craving ingin memadamkan emosi-emosi itu. Sebenarnya pada saat emosi itu hadir, sensasi hanyalah sensasi. Down, ya sadari down-nya. Kan bisa sebenarnya. Tapi saya tahu karena kita semua masih berlatih, putaran roda ini kuat banget. Anda akan terjebak dari 7, Anda akan masuk ke nomor 8. Craving. Begitu Anda tidak suka, Anda punya craving ingin melenyapkan rasa tidak suka ini. Karena kita masih berputar terus gitu. Makanya latihannya pelan-pelan aja dulu. Kalau Anda merasa kesulitan meditasi dengan rasa sensasi itu, maka Anda mundur. Sadari aja kontaknya, sadari mata, sadari suara, sadari penglihatan, sadari sensasi di tangan, sadari nafas, sadari ada pikiran. Kalau masih sulit juga, bagaimana? Ya udah istirahat dulu. Nggak usah meditasi dulu, Anda baca buku dulu, dengar video dulu atau yang lain. Nanti Anda bisa mulai meditasi lagi. Menunggu alam nerakanya nggak neraka-neraka banget, mungkin naik-naik sedikit lebih ke alam manusia, Anda mulai meditasi lagi. Karena kita kan perlu membangun habit. Jangan salah, doing ini, pada saat kita tindakan kita latihan meditasi, itu termasuk nomor 2. Ya, kalau ada orang yang sibuk ngapa-ngapain, sibuk mengejar kesenangan, sibuk dalam delusi, maka kita mulai mencoba untuk membangun sankara yang lebih sehat, yaitu meditasi. Dibiasain meditasinya, hingga kesadaran kita lebih spontan untuk bisa masuk dalam kondisi meditasi, hingga karena meditasi itu adalah teknik dalam samsara yang akan membebaskan kita keluar dari roda ini. Karena dia akan ngebalikin lingkarannya. Gitu. Kalau dilakuin dengan benar. Lanjut, Mbak Diala. Ini pertanyaan dari minggu lalu dan saya rasa relevan ya. Maria Angelik, bagaimana caranya kita tahu kalau sudah ada nirvana? Apakah sama sekali jadinya tidak ada 6 emosi ini? Enggak, masih ada 6 emosi ini. Bebas dari lingkaran ini bukan berarti nggak ada emosi, tapi emosi itu berubah menjadi kebijaksanaan. Nanti Anda akan mengalami ini kalau Anda belajar Path of Liberation. Saat Anda mempunyai emosi, contohnya kemarahan. Tapi kalau kita dalam 6 alam ini, kemarahan itu karena kita ada ego yang terganggu. Energinya berupa kemarahan yang ingin membela diri atau membela milik kita. Gitu. Tapi kalau udah bebas dari ego ini, maka energi kemarahan itu adalah energi kebijaksanaan yang sangat jelas. Ya, pada saat Anda marah, maka kesadaran Anda begitu kesadaran Anda begitu jelas, vivid, terang. Makanya pada saat Anda marah, semuanya begitu lebih real gitu, lebih seperti cermin. Ya, semuanya jadi lebih jelas, ya kan? Makanya kalau Anda ngantuk-ngantuk, begitu Anda marah, langsung jelas semuanya. Kejernihan, energi marah adalah energi kebijaksanaan yang sangat jernih. Tapi kita nggak usah ngomongin dulu, ya. Ingat, nirvana itu bukan berarti nihil. Bukan berarti tanpa emosi jadi zombie. Bukan. Semua emosi yang tadi kebingungan ini berubah menjadi kebijaksanaan. Ya, makanya itu yang disebut Mingyu Rinpoche di buku dia yang ketiga, Turning Confusion into Wisdom. Mengubah lingkaran kebingungan ini menjadi kebijaksanaan. Dan makanya kenapa kalau Anda perhatiin di gambar ini, kalau saya perbesar ya, maka di setiap alam ini, di setiap alam emosi, tetap ada gambar Budanya. Maksudnya apa? Orang yang cerah, dia masih bisa mengekspresikan banyak emosi, tapi bukan lagi karena kebingungan, bukan lagi karena ada ego yang dipertahankan, bukan lagi karena takut, bukan lagi karena ingin, gitu. Tapi susah saya ngomongin sekarang, karena nanti seiring pengalaman meditasi Anda bertambah, maka Anda akan bisa lebih relate. Dulu saya juga kayak masih bingung banget, sekarang bisa sedikit lebih mengerti. Setelah saya belajar Joel 3, mendalami sampai ke Path of Liberation, nanti akan lebih jelas deh, percaya. Karena ini sulit diomongin ya, karena Anda akan alami saat Anda bermeditasi. Gitu. Ada transformasi batin di situ. Lanjutkan, Mbak Diala. Kita ada berapa menit lagi, Mbak Diala? Ada 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi sebelum kita akhiri. Ya, ini ada dari Pak Hema.
Mengapa batin disebut sebagai pikiran di nomor 5? Bukannya batin sama dengan ada 4 elemen, yaitu kesadaran, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Kurang jelas. Kalau Anda belajar ikut sesi kita yang membahas otak waktu itu, ingat ya, maka batin kita ada 2 komponen, yaitu yang satunya apa? Conditioning factors, yang berubah sesuai kondisi. Yang satunya lagi adalah bare awareness, kan? Jelas ya? Ingat nggak? Nah, yang maksudnya di sini, yang rebirth consciousness dan batin yang dilahirkan kembali ini adalah batin yang dibentuk oleh conditioning factors. Jadi nama di sini adalah batin yang komponen yang di atas, yang berubah sesuai kondisi-kondisi. Artinya dia masih dalam pengaruh karma. Lanjut, Mbak Diala. Ini dari Pak Tantowi. Apakah kita sebagai orang yang masih hidup di rumah tangga ini bisa lepas dari siklus ini dengan meditasi sehari-hari yang dilakukan seperti sekarang? Atau di satu titik kita memang harus melepas semua dan menjadi bante atau lama baru bisa terlepas dari siklus ini, Dok? Thank you. Jangan salah, menjadi biksu bukan menjadi petapa, bukan berarti melepas. Artinya apa? Sikap melepas itu adalah sikap batin, ya. Dan pada saat jadi gini, Mingyu Rinpoche pernah bilang, aduh saya nggak ada ilustrasinya lagi. Melekat itu seperti kita grasping, itu seperti tangan kita menggenggam objek. Kita nggak mau lepasin. Kenapa? Karena kalau kita lepasin, objeknya jatuh, ya kan? Kita pinginnya genggam. Dia memiliki dengan menggenggam, dengan penuh usaha, melekat, mencengkram, ingin, gitu. Tapi apakah kalau kita melepas itu artinya kehilangan objek? Belum tentu. Kita bisa memiliki objek, sebentar. Jatuh. Kita masih bisa memiliki objek, tapi tangan kita melepas. Artinya apa? Ada kebijaksanaan di situ. Kita bisa mempunyai kekayaan, tapi kita tahu kebijaksanaan kita punya kebijaksanaan kalau kekayaan itu sama seperti siklus ini. Dia akan terbentuk, dia akan hadir, dan dia akan sirna, melebur. Tapi batinnya tuh terbuka. Kita punya istri kita hadir, tapi nanti istri kita akan tua, sirna, tiada. Demikian juga anak, demikian juga kekayaan, hak milik, profesi, jabatan, kedudukan, apapun itu. Objek eksternal, objek panca indera dan pikiran itu, bukan berarti melepas itu kita artinya, yaudah kalau gitu nggak usah punya apa-apa. Ada orang yang melekat dengan status tidak punya apa-apa. Ada petapa yang melekat dengan status tidak punya apa-apa. Itu juga. Seperti itu. Kayaknya sudah habis waktu kita, Mbak Diala. Benar nggak? Jadi apakah kita bisa keluar dari lingkaran ini dengan berlatih seperti kita perumah tangga? Ya, bisa dong. Salah satu saudara seperguruan kita di Tergar, sejak zaman dinasti Ming, dia adalah kaisar. Namanya Kaisar Yongle, yang merancang arsitektur kota Beijing kuno. Ya, itu adalah saudara seperguruan kita. Dia belajar tradisinya benar-benar mirip sama yang kita pelajari. Ya. Dan dia kaisar, artinya apa? Dia harus kontak dengan banyak orang. Ya. Dia harus membuat keputusan-keputusan, dan pasti stresnya juga berat. Tapi buat kita yang melatih diri, ada baiknya kita untuk melambatkan kontak kita, mengurangi kesibukan dengan tujuan supaya kita bisa punya kestabilan meditasi. Gitu. Tapi kalau seandainya kita sudah menguasai meditasi, maka kontak sebanyak apapun itu malah menjadi bahan latihan. Tapi buat kita yang belajar, ini udah cepet banget, ya karena kita baru belajar, kontaknya jangan banyak-banyak, sehingga tidak cepat jadi perasaan, sehingga tidak cepat jadi nafsu keinginan, sehingga tidak cepat jadi becoming. Itu maksudnya. Jelas ya kayaknya, semoga jelas ya. Mohon maaf teman-teman, kalau kurang jelas, ini sulit banget saya jelasinnya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Bagaimana Mbak Diala?
Can you understand this topic today? Bisa, Mas. Bisa mengikuti. Terima kasih. Ini kalau dari komentar juga teman-teman merasa terbantu dengan topik ini. Oh, baik banget. Thank you ya teman-teman ya. Saya nggak lihat chat, tapi kita harus akhiri di sini. Ingat, ini semua hanya jadi teori. Kalau Anda tidak berlatih, maka Anda tetap akan jadi korban dari kebiasaan Anda. Habit untuk Anda bingung, melakukan, terjebak, ingin, nafsu keinginan, semuanya kan gitu. Jadi tolong latihan meditasi di rumah, kurangi kesibukan. Hari Selasa nanti, minggu depan, kita akan berlatih lagi lebih banyak, tidak ada teori, kita akan berlatih lebih banyak dengan objek pikiran kita. Ya, kita dedikasikan, semoga dengan latihan meditasi malam ini, semoga dengan pembahasan malam ini, semua kita boleh beroleh kebijaksanaan. Semoga kita semua bebas dari penderitaan, bebas dari kemelekatan, kebencian, dan semoga kita dapat mencabut kegelapan batin kita. Dengan kekuatan latihan meditasi ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian, semoga hati dari semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Thank you semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Mbak Diela telah memfasilitasi sesi malam ini. Thank you teman-teman karena telah hadir. Makasih banyak ya.